Apakah sudah muncul, Bu? Sudah, sudah. Mohon maaf. Wah, ini ada gangguan. Astagfirullah. Ya, silakan di ini kan tadi diperbesar ya, Nak ya. Ininya tampilannya coba di ini kan sedikit resolusinya diperbesar kira-kira 120 deh. 120 bisa? Ya, terima kasih. Ya, kita akan mulai dari yang pertama adalah landasan teori. Nah, dari landasan teori sebagai judul, kemudian dari 1.1, jangan langsung, kalau bisa beri pengantar. Beri pengantar semacam alinea pengantar, itu boleh 1 atau 2 kalimat yang menandakan bahwa gunakan ini misalnya definisi. Definisi itu luas. Kalau misalnya definisi tentang apa yang Anda tulis itu langsung saja, ya. Jadi beri pengantar dulu, jangan 2.1, beri pengantar. Misalnya dalam bab ini akan dijelaskan tentang definisi pengaruh pembelajaran daring dan bla 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 bla. Kemudian bagaimana ini pengantar antara landasan teorinya itu. Itu adalah cara untuk melihat ya lebih terdeskripsi analisis. 2.1 lihat ada definisi itu luas sekali. Jadi langsung saja Tandri langsung saja definisinya diberikan. Anda ingin definisi apa? Misalnya definisi pengaruh pembelajaran daring. Tinggal saja definisi pengaruh pembelajaran daring. Atau di 2 coba turunkan sedikit. Diturunkan sedikit, Nak. Ya. Nah, yang 2-nya apa? 2.2-nya apa? 2.2 misalnya definisi pemahaman, berarti definisi pembelajaran daring secara keseluruhan kan? Maka ada definisinya pertama adalah pembelajaran daring, 2.3-nya adalah pemahaman, baru kemudian. Nah, yang pertama hilangkan saja. 2.11 itu tentang definisi pengaruh ini bisa dimasukkan saja ke dalam definisi pengaruh dalam jaringan. Jadi
pengaruhnya itu bisa dimasukkan ke dalam 2.11. Jadi 2.11-nya definisi pembelajaran dalam jaringan. Nah, kan Anda membicarakan tentang pengaruhnya, jadi pengaruh pembelajaran dalam jaringan. Jadi baru di dalamnya ada definisi pengaruh, ada pembelajaran dalam jaringan. Bisa di itu ya Tadri ya. Jadi yang 2.1 adalah pengaruh, definisi pengaruh pembelajaran daring dalam jaringan. Nanti dari 2.11-nya Anda bisa tidak dibuat dengan poin juga bisa, tinggal dikatakan pakai tanda hubung itu bisa definisi pengaruh, definisi pembelajaran dalam jaringan. Kalaupun langsung pengaruh pembelajaran dalam jaringan juga tidak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah saya ingin lihat gini. Yang pertama 2.1.849. Saya tanya, Tandri, nanti di daftar pustaka ada tidak ini? Kamus Bahasa Indonesia 2001 halaman 849. Anda akan mengemukakan tidak dalam daftar pustaka itu? Yang pertama. Yang kedua, lihat lagi ada kata gig ya, gagnya ya. Tolong dibesar dikit, saya kurang lihat ini. Ya, 1977. Ini bukunya buku kapan ini? Kemudian 1985. Nah, saya tanya Anda, di dalam daftar pustaka ada tidak dua nama ini? Yuk, Tadri. Di dalam daftar pustaka akan dicantumkan tidak dua nama itu? Sepertinya enggak, Bu. Nah, kalau tidak, perhatikan semuanya ya. Semuanya perhatikan, Wildan, semua perhatikan. Kalau juga Afifah, kalau tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka, berarti itu sudah keluar dari proses pengutipan. Jadi apa yang Anda kutip dalam pengutipan, apa yang Anda kutip dalam sumber, itu harus muncul dalam daftar pustaka. Berarti Anda tidak punya sumber di 1977 itu bukunya apa? Halaman berapa yang berbicara tentang pengertian pembelajaran. Kemudian kalau saran saya, pengaruh dan proses pembelajaran itu sudah satu paket ya. Pembelajaran daring itu sudah satu paket. Jadi lebih fokus saja ke pembelajaran daring. Jangan dipisah lagi pembelajaran dengan jaringan. Jadi Anda tidak perlu pembelajaran itu apa, jaringan dalam jaringan. Yang terbaru, yang pertama. Yang kedua, kalau ingin dibuat seperti ini, turunkan sedikit ininya. Ini 1977 dan 1985, sumbernya itu harus ada di dalam daftar pustaka. Nah, sekarang saya tanya, coba perhatikan semua. Ini bukan pengkupungan, ini bukan mencari kesalahan, tapi membetulkan untuk semuanya bisa tahu. Tadri, saya tanya, dari kata salah sampai dengan kata belajar, itu kalimat Anda atau kalimat yang ada di dalam pengutipan yang Anda ambil? Pengutipan, Bu. Nah, kalau pengutipan berarti paragraf ini sebenarnya paragraf langsung. Karena tidak ada kata-kata Tadri di sana. Tidak ada kata Anda kan di sana, tidak ada kalimat Anda. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang kutipannya langsung. Nah, saya tanya, Anda mengambil dari buku Gatni dua-duanya atau Anda mengambil dari tulisan yang lain? Mengambil dari tulisan, Bu, dari yang lain. Nah, itu dia. Coba perhatikan yang lain ya, teman-teman yang lain. Kalau Anda mengambil di jurnal, jangan lupa jurnal orang itu yang penting. Jadi Anda bisa mengatakan begini, salah satu pengertian pembelajaran akan dikemukakan, yang akan dikemukakan oleh Gatni dalam tambah ini ya, yang dikutip oleh siapa? Anda kan mengambil kutipannya dari siapa? Dari jurnal yang Anda ambil tadi. Siapa pengarangnya, siapa penulisnya? Tulis di sini. Jadi 1977-nya boleh hadir, boleh tidak. Kenapa? Karena Anda tidak memakai rujukan itu. Anda memakai rujukan dari mana? Oh, dari jurnal. Di mana Anda dapat jurnalnya? Boleh jurnal langsung di majalah yang fisik, atau jurnal dari online atau daring, Anda ambilkan. Nah, siapa pengarangnya? Gitu. Itu yang namanya etika penulisan. Itu yang namanya menghindari plagiarisme. Kalau begini, walaupun Anda menulis sumber, berarti Anda tetap plagiarisme.
Mengapa? Karena sumbernya tidak dapat Anda sebutkan di dalam daftar pustaka. Gitu, enggak? Ya. Nah, coba perhatikan analogi saya. Coba perhatikan contoh saya. Perhatikan semuanya, tolong didengar dengan baik. Saya melihat Ilham pakai Muhammad Ilham ada kotak pensil yang bagus. Nah, kotak pensil itu saya mau pinjam. Ilham, saya pinjam. Bu, saya punya tantri ini, Bu. Saya pinjam tantri. Tapi tidak apa-apa kalau Ibu mau pinjam. Maka ketika Clarissa mengatakan pada saya, Bu, kotak pensilnya kok bagus? Saya mengatakan, saya pinjam dari Ilham. Tapi Ilham sendiri pinjam dari Tadri loh. Nah, berarti Clarissa tahu, barang bagus yang saya pakai, kotak pensil bagus itu bukan punya saya, tapi saya pinjam dari Ilham. Dan Ilham pun pinjam dari Tadri. Maka Clarissa tahu bahwa yang pemilik asli adalah Tadri. Gitu. Saya sebutkan, saya pinjam dari Ilham, tapi Ilham sendiri pinjam dari Tadri. Gitu. Atau saya cuma lihat, oh Ilham pakai kotak pensil bagus. Katanya, Ilham itu punya, saya pinjam. Kan punya Tadri, Bu. Saya sudah tulis langsung ke Tadri, saya pinjam kotak pensilnya. Saya pakai. Jadi ketika Clarissa mengatakan pada saya, Bu, kotak pensil Ibu kok bagus, saya pinjam dari Tadri. Saya tidak menyebutkan lagi Ilham. Mengapa? Karena saya memang pinjam langsung dari Tadri. Gitu loh. Nah, kembali ke sini. Kembali ke punya Tadri tadi. Jadi kalau Tadri memang meminjam tulisan itu dari Gagne, nah nggak perlu disebutkan orang yang ada di jurnal yang Anda ambil. Karena Anda punya rujukannya langsung dari orangnya. Gitu loh. Tapi kalau Anda sendiri tidak punya rujukan langsung dari Gagne itu, bukunya juga nggak tahu, halamannya berapa, bahkan bukunya bentuknya juga nggak tahu, judul karangannya juga tidak tahu, maka harus dipakai siapa yang menulis di jurnalnya. Begitu. Jadi Tadri, kalau saya cek siapa yang akan menulis di sini, Tadri, siapa yang jadi penulisnya? Yuk. Siapakah yang jadi penulisnya? Yuk. Silakan Tadri, siapa yang menulisnya dan dalam jurnal apa judulnya? Yuk, Tantri. Iya, Bu. Ya, siapa penulisnya? Saya masih nyari soalnya banyak link yang ini, linknya. Sumber-sumber linknya terlalu banyak. Satu-satu. Itu yang saya maksud. Ketika Anda mempunyai link itu, jangan lupa, seperti saya misalnya, saya tahu punya Tadri itu. Ketika saya minjem punya Tadri, saya nggak boleh lupa bahwa saya dapatnya dari Ilham. Saya nggak bisa dapat dari Tadri kalau saya nggak bisa dapat tahu bahwa Tadri punya kotak pensil yang bagus itu kalau tidak lewat Ilham. Jadi saya harus menghargai Ilham. Simpan dulu nama Ilham. Itu yang harus saya beritahu pada Clarissa. Clarissa saya pinjam dari Ilham, tapi Ilham pinjam dari Tadri. Nah, karena apa? Karena saya memang tahunya dari Ilham. Nah, sama seperti Tadri. Tadri tidak tahu Gagne ini, tidak tahu bukunya. Tahunya dari jurnal itu. Ini yang namanya etika. Ya, ini yang namanya. Nah, banyak mahasiswa yang seperti ini. Bukan mahasiswa juga, mohon maaf. Penulis-penulis juga banyak. Kadang-kadang mengambil jalan pintas menulis begini. Nah, tetapi kalau memang Anda punya, ternyata Tadri punya tuh bukunya Gagne. Nah, ternyata saya tadi lihat kotak pensil tadi, saya tahu itu punya Tadri dan saya buru, oh ini Tadri. Maka saya boleh katakan, Tadri saya pinjam langsung ya dari Tadri. Oh, silakan aja Bu, udah dipublikasi. Silakan. Nah,
Jadi saya tidak perlu menyebutkan Ilham, Muhammad Ilham sebagai sumber saya pertamanya. Saya langsung Tadri. Nah, di sini kalau Gagnen ini Tadri punya bukunya dan punya juga, nah seperti ini. Coba turunkan sedikit. Ya, turunkan sedikit layarnya. Ya, lagi sedikit lagi. Ya, sampai di sana. Saya tanya lagi nih, Tadri. Sudiono ini Sudiono ya namanya pakai DJ. Sudiono ini J. Sudiono 2011 ini ada tidak bukunya nanti di daftar pustaka? Enggak juga, Bu. Enggak juga kan? Nah, kalau tidak juga, ayo Clarissa jangan senyum-senyum. Gue banget Bu, gue juga kayak gitu. Nah, perhatikan semua, Afifah, Zihan. Nah, ini juga tidak bisa. Kecuali Anda tahu bukunya dan Anda mengutip langsung. Jadi bagaimana Bu? Ini tetap Sujononya bisa ditulis gini, tapi Anda menulis begini. Menurut siapa? Artikel yang Anda baca siapa? Menurut ya Sujono. Nah, menurut Sujono dalam, nah tulis di sininya dalam, nah, siapa namanya? Zihan. Dalam, oh nggak mungkin. Kalau Zihan nama depannya berarti saya nggak boleh pakai Zihan ininya ya. Kalau nama depannya Zihan, saya tidak boleh memakai nama Zihan di depannya karena nama yang akan belakang yang akan muncul adalah Zihan apa belakangnya lupa lagi kan. Zihan Nursifa Bu. Septiani, Nursifa Septiani. Nah, Septiani. Berarti namanya akan Septiani, 2021. Tergantung Septiani nulisnya kapan itu? 2021, 2022, 2020 silakan. Jadi di sana menurut Sudiono dalam Septiani, nah baru Septiani baru dalam kurung. Tahun berapa publikasinya? Bukan tahun unduh ya, tahun publikasi 2020.213. Oh, berarti bukunya atau artikel atau tulisan Septiani yang mengutip Sudiono. Nah, sumber Sudiono nggak perlu lagi dicantumkan. Mengapa? Halaman buku karena Anda tidak mengutip langsung dari buku Sudiono, Anda mengutip dari buku Septiani. Berarti Septiani yang jadi ininya. Cuman Sudiono sebagai aslinya harus ditulis, jangan dihilangkan. Tidak ada menurut Septiani, ya nggak mungkin orang pendapatnya Sudiono. Maka menurut Sudiono dalam kurung. Nah, ya. Atau menurut Sudiono dalam Septiani dalam kurung 2021.237. Nah, penalaran baru ditulis seperti ini. Sip. Lihat tanda petiknya. Berarti saya tahu bahwa kutipan langsung ini Anda peroleh bukan dari Septiani, tetapi dari pendapatnya Sudiono. Cuman Anda nggak membaca dari buku Sudiono, Anda membaca dari karangan Septiani. Begitu, nah. Maka muncul bukunya di daftar pustaka, perhatikan untuk kelompok 6. Ya, perhatikan kelompok 6 akan berbicara, kelompok 2. Kelompok 2 akan berbicara minggu depan, kita ada 2 presentasi. Kelompok 2 adalah yang akan mempresentasi tentang daftar pustaka, kelompok 6 berbicara tentang kelengkapan karya laporan ilmiah. Kelompok 2 perhatikan, inilah yang dimaksud dengan daftar pustaka. Jadi apa yang dikemukakan di dalam pengutipan itu harus muncul di daftar pustaka. Jadi kalau di daftar pustaka Anda tidak ada Sudiono, jangan coba disebutkan Sudiononya. Begitu ya. Demikian Tadri. Ya, turunkan sedikit tadi ada berapa halaman ininya untuk bab 2. Coba dimundurkan. Ya. Jangan tulisannya diperkecil, halamannya yang dipindahkan saya. Biar saya bisa lihat. Iya. Turun lagi. Landasan teori terus. Iya, berapa halaman? Untuk bab 2-nya belum selesai, Bu. Masih Ya, justru itu. Kira-kira ada berapa halaman? Saya ingin mengingatkan Anda semua. Ya, jadi bukan hanya buat
pelurusan ya dan memperbaiki apa yang telah Anda buat. Seluruh karya tulis Anda dari halaman 1 pendahuluan sampai terakhir penutup itu maksimal 13 halaman. Jadi tolong diperhatikan, direduksi, direduksi lagi, dievaluasi mana yang menjadikan bagian penting dan dipotong yang tidak penting. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda mengatur itu sehingga proporsional. Bab 1, bab 2 dengan bab 3 serta bab 4 itu harus proporsional. Bab 3 itu isinya tidak boleh kurang dari bab 1 plus bab 2. Mengapa? Karena bab 1 adalah pengantar, itu bab 2 adalah landasan teori. Kalau gabungkan minimal bab jumlahnya itu lebih dari itu. 2 halaman itu misalnya 6 halaman, maka halaman ini Anda sudah 6 halaman juga, sudah 12 halaman. Kalau pendahuluan itu tidak lebih, biasanya sekitar 2,5 atau 3 halaman. Maka landasan teori berkisar 3 halaman, berarti 6 halaman. Ya, kalau 6 halaman, ini Anda 7 halaman, 13 halaman. Pembahasan Anda 6 halaman, bab 3-nya, bab 1 terakhir, biasanya simpulan dan saran cuma 1 halaman. Udah beres. Itu 13 halaman. Kok sedikit, Bu? Iya, karena kita bicara yang sederhana tetapi substantif. Karena itu variabelnya jangan banyak-banyak, variabelnya cukup 2 saja. Jangan variabelnya banyak, variabel masalahnya banyak, nanti tarikan simpulannya juga akan kompleks dan akan banyak, tujuannya juga akan banyak. Oleh karena itu, saya kemarin batasi, coba topik, tema, judul, batasi yang diketahui dan dikuasai. Sip, saya buka satu pertanyaan untuk sampai pada 3:45, sekitar 7 menit ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan di contoh pertama atau semua yang menjadi problem Anda dalam penulisan bab 2 ini. Silakan saya buka satu penanya, silakan berikan ya, silakan Fauzul. Iya Bu, terima kasih izin bertanya. Ini perihal daftar pustaka lagi sih Bu, ngebahas tentang ya, silakan. teori. Nah, jadi buat misalnya kan tadi yang saya dengar tuh yang dimasukin misalnya kalau kutipan-kutipan gitu dimasukin ke daftar pustaka gitu. Misalnya kita ngambil landasan teori itu full dari jurnal. Nah, misalnya dari beberapa dari jurnal gitu ya. Dalam satu jurnal ternyata banyak yang ada tuh. Itu tuh kita harus nyantumin nama nanti pada saat pengutipannya atau langsung aja nanti gitu di akhir kita langsung masukin ke daftar pustaka gitu, si judul buku, terus pembuat jurnalnya, judul jurnal, terus pembuat jurnalnya, terus instansi sama tahunnya ya Bu ya? Iya, sip. Itu yang saya maksud, Fauzul. Sebenarnya Anda hanya, saya tegaskan kembali ya, bahwa ini yang saya bicarakan pada Tantri dan saya kemukakan buat rekan-rekan Anda untuk dikoreksi. Jadi kalau Anda mengambil sebuah jurnal, beberapa jurnal, dan ini ada petikan di dalam jurnalnya, Anda tinggal mencantumkan siapa? Nama penulis jurnalnya, ya kan? Nama penulis jurnalnya siapa? Namanya misalnya, tadi saya katakan misalnya Fauzul Zaka, maka penulis jurnal di dalam tanda kurungnya adalah Zaka 2000 berapa? Terbitnya berapa? Misalnya Anda baca dari jurnal UI misalnya. Ada di jurnal UI ya, Elektronika UI misalnya, 2020. Berarti Zaka, 2020 2 216 misalnya atau 115. Berarti Anda mengutip dari karya Zaka yang muncul tahun 2020 halamannya 110 misalnya ya. Beri tanda kurung. Beres. Itulah yang akan muncul nanti di daftar pustaka. Di daftar pustaka akan muncul Zaka, Fauzul 2020. Bla bla bla, judulnya apa, instansi penerbitnya apa, baru dalam tanda kurung diunduh April 2022. Jadi penulis tahu bahwa jurnal yang Anda kutip itu terbitnya tahun 2020, maaf. Tapi Anda mengutipnya, Anda mengunduhkannya April 2022. Sedangkan si Zaka yang menulis di itu Zaka yang nulis di jurnal itu bukan definisi dia sendiri mengutip dari coba di zoom dikit Andri. Tadi Nak.
resolusinya dibuat ini. Ya, lagi diperbesar biar saya bisa lihat. Nah, ternyata Zaka itu membuat definisi dari Sudiono tadi gitu loh. Tapi saya tidak membaca buku Sudiono, saya baca buku Zaka. Maka saya tulis begini, menurut Sudiono dalam Zaka, dalam kurung 2020.2 118 kurung tutup. Gitu. Bu, data Sudiono kan nggak ada lagi. Ya memang nggak ada orang saya baca dari Zaka, saya nggak baca langsung dari Sudiono. Gitu, nak. Gitu ya. Nah, kecuali begini, saya baca dari Zaka. Zaka menulis Sudiono 2000. Wah, saya cari Akhirnya saya cari di online. Ketemu buku Sudiono. Bener, halaman 211 dan 50 ini, ininya tulisannya ini. Bener ini tulisannya. Maka saya ambil. Tapi saya jadi tidak memakai nama Zaka, saya pakai Sudiono. Mengapa? Karena saya ambil dari buku Sudiono. Dan saya tahu terbitnya 2011, kemudian halaman 50, isinya sama persis ini, kemudian judul bukunya ada, penerbit online-nya ada, semuanya ada, maka di daftar pustaka saya tulis Sudiono. Saya tidak tulis Fauzul. Saya tidak tulis Zaka, Fauzul, tapi saya tulis langsung Sudiono. Mengapa? Karena saya memang baca buku Sudiononya. Fauzul sebagai jalan saja gitu untuk menemukan gitu ya. Tapi kalau yang persis ini saya ambil dari Zaka tanpa menginginkan, saya harus menulis Zaka, Fauzul 2020.2 sekian di sini. Di sini tulisannya Zaka, tapi di dalam daftar pustaka menjadi Zaka, Fauzul sesuai dengan nanti yang diberikan rekan Anda di minggu depan. Ya. Demikian. Jadi sebenarnya sama yang saya koreksi terhadap Tantri tadi terhadap dengan apa yang ditanyakan oleh Fauzul. Gitu ya. Ya, silakan ada kita lanjutkan dulu ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Saya tutup pertanyaan 1. Saya lanjutkan untuk silakan ditutup layarnya Tantri, diperbaiki ya, Nak ya, nanti diperbaiki, kemudian cari sumbernya kalau banyak. Nah, ini yang namanya etika. Bu, sama saja, nggak sama, Nak. Nggak sama. Berarti kita mengabaikan orang yang telah memberikan kontribusi pada kita, sementara tulisannya kita masukkan. Nah, itu nggak bagus, ya. Dan itu tidak etik. Secara moralitas kita, Bu, ada sanksi nggak? Sanksinya hati nurani, sanksinya maha pencatat bahwa Anda sebenarnya pencuri ide, gitu aja. Bu, kan mereka nggak tahu, tapi daftar pustaka Anda tahu, kan orang tahu, daftar pustakanya lain sama pengutipan, nggak benar ini, nah gitu dia. Berarti Anda sudah pertama kali melakukan hal yang salah, kedua kesalahannya jelas-jelas diperlihatkan gitu. Ya, cuman nggak ada sanksi, sanksinya cuman malu-malu, sanksinya cuman 1, ketidakilmiahan data, jadinya begitu. Nanti data Anda jadi bias, data Anda tidak akan diragukan absahnya. Kenapa? Karena Anda mengutip saja salah. Bagaimana penulis, seorang ilmuwan begitu saja mengabaikan karya orang lain, plagiarisme. Nanti jadinya seperti kasus-kasus plagiarisme itu. Ya, terima kasih banyak kita untuk Tadri yang sudah berbagi layar, dan ini silakan diperbaiki ya Tadri ya. Ininya yang lain dikoreksi dan diperbaiki sesuai dengan apa yang ada di ini Anda. Untuk berikutnya sekaligus juga untuk koreksi, saya minta Daniel saja. Daniel, silakan tampilkan, Daniel. Sebentar, Ibu masukin laptop dulu. Iya, silakan.
Sudah kelihatan, Ibu. Ya, sudah tampak. Silakan diperbesar dikit tulisannya biar saya bisa. Nah, turun, ya, turun lagi, sedikit lagi. Maksudnya naik, maksudnya nih kok jadi turun. Gabus ini. Iya, lagi. Turun dikit lagi, nak. Dikit lagi. Ya, sip. Ini, ya. Daniel coba dilihat Daniel dari pertama sampai naik dikit Daniel naik dikit. Ya, lagi dikit. Nah, sip dari sana. Coba Daniel dari kata coronavirus ini sampai dengan alinea ketiga, alinea mana yang benar-benar Daniel buat sendiri? Yang benar-benar Anda buat sendiri dari tiga paragraf awal dari coronavirus itu sampai dengan yang bab 3 tadi, yang alinea 3 tadi. Ini virus baru, kemudian Nggak ada. Langsung. Kutipan langsung. Berarti ini bukan kalimat Anda ya, Daniel ya. Perhatikan yang lain. Saya juga saya melihat ini dari apa yang Anda kumpulkan semua ya. Tolong diperhatikan di sini. Nah, apa yang ditulis Daniel dari coronavirus sampai tadi, dari yang tadi itu sebenarnya ini adalah kutipan tidak langsung. Kalau ditulis begini tidak ada sumbernya, ini yang disebut dengan plagiarisme kain perca itu. Gitu. Karena tidak ada di sini satupun kalimatnya. Maka ini harus pakai sumber, ditulis dengan kutipan tidak langsung atau kutipan langsung. Apa bedanya? Kalau kutipan langsung, ini semua kan diambil secara langsung. Maka disebut kutipan langsung. Spasinya berbeda, lebih dari 4 baris ketik, kata rekan-rekan Anda di kelompok 5, ya kan? Dimasukkan, kalau tidak lebih dari 4 baris ketik, dimasukkan, diintegrasikan ke dalam teks kita. Jadi kita buat teks dulu, misalnya Daniel mengatakan, pada pertengahan 2019 dunia dikagetkan dengan hadirnya sebuah virus baru yang menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, dan itu menjadi sebuah pandemi misalnya. Titik itu ya. Nah, yang dimaksud dengan virus yang menyebar tersebut adalah coronavirus. Nah, baru titik. Baru Daniel lanjutkan. Maka ini dimasukkan semuanya ke dalam integrasi. Bu, saya nggak mau, saya ambil aja. Oh ya ini. Nah, ini semua bab 3 ini, 3 alinea ini diolah oleh Daniel, jadilah 3 kalimat. Yang jadi 2 kalimat yang tidak lebih dari 4 baris ketik. Maka dia integrasikan ke dalam, itu baru cantumkan seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan tadi di Tadri tadi. Baru diberi tanda kurung. Namun, kalau alinea tadi langsung diikuti oleh penjelasan, misalnya virus tersebut bernama coronavirus. Baru dikatakan coronavirus adalah sebuah, nah langsung semuanya. Berarti Daniel mengutip secara langsung semua 3 paragraf itu. Maka dikecilkan, dipendekkan, disempitkan apa spasinya. Jadi spasinya jadi 1 dan itu menjorok sehingga dia menjadi Anda sebut eye catchy, tampak dari jauh langsung terlihat. Oh, ini rapat. Oh, ini adalah kutipan langsung. Baru Daniel sebutkan sumbernya. Ya, demikian. Saya melihat apa yang terjadi, apa yang di dalam kasus yang ditulis oleh Daniel, ini juga terjadi pada teman-teman yang lain. Oleh sebab itu, acak ini tidak sembarang acak, nak ya. Kita ambil kasus-kasus supaya mewakili apa yang yang terdapat di kelas Anda secara umum. Jadi seperti tadi yang pertama adalah penulisan yang tidak tepat. Jadi yang ditulis adalah sumber asli, sementara sumber yang diambil lupa ditulis. Padahal kita tidak membaca karya asli. Nah itu yang pertama. Yang kedua seperti ini. Ini rata-rata, ini bukan hanya punya Daniel saja, ada banyak rekan Anda. Jadi kita ambil kasus ini untuk dikemukakan. Sip, Daniel ada berapa halaman? Silakan dilihat komposisinya Daniel. Di bawah lagi lihat nak, bawah. Turunkan pelan-pelan sampai terakhir.
3 halaman. Ya, 3 halaman. Ya, berarti sesuai dengan komposisi. Untuk tadri dan yang lain, perhatikan ketentuan kita adalah 1,5 spasi ya, spasinya 1,5 spasi, sehingga ketika Anda mengutip kutipan langsung masih bisa 1 spasi. Jadi jangan jadi 1 spasi. Kalau 1 spasi nanti Anda mengutip langsung tidak bisa tampak perbedaannya. Dan jangan 2 spasi, karena 2 spasi 13 halaman terlalu sedikit. Ya, kita batasi dengan 13 halaman. Sebenarnya lebih baik dibatasi oleh jumlah kata sebenarnya ya. Tapi karena kita membatasi ini untuk melihat komposisi dan proporsi setiap bab. Jadi bab 1 itu berapa halaman, bab 2 berapa halaman, bab 3 berapa halaman. Kesimpulan dan sarannya sebagai bab terakhir berapa halaman. Kita hanya melihat itu dari 13 halaman tersebut demikian. Jadi bisa diatur dengan komposisi itu tidak terlalu susah sebenarnya mendeskripsikannya. Ya, demikian. Ini ada kata pengalaman kurang A-nya, kemudian ini turunkan sedikit lagi. Ini yang terakhir ya, Daniel. Iya, Ibu. Ya, sip. Silakan ada pertanyaan biar layar Daniel tetap berbagi ya, dibagi supaya kalau Anda ingin mengambil contoh dan sebagainya bisa dari tampilan layar yang ada di kasus tulisan Daniel. Silakan saya buka pertanyaannya, ada yang ingin ditanyakan silakan. Tetap lebih dahulu angkat ininya ya, angkat tangan dalam fitur angkat tangannya. Silakan. Ada yang ingin dikemukakan, ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang ingin dikemukakan, disampaikan berkaitan dengan tugas Anda di sini. Jadi tadi seperti yang dikucapkan Daniel, apa yang dikemukakan ini, saya melihat ada banyak rekan-rekan Anda juga yang menulis demikian, harus dikemukakan siapa sumbernya, ya, dan sumber yang Anda tulis dalam pengutipan harus muncul di daftar pustaka. Maka sebenarnya ketika rekan-rekan saya, ada mahasiswa yang berkomentar, nah ya, itu saya berharap Anda tidak akan berkomentar begitu karena sudah tahu. Itu banyak yang tidak tahu atau lupa. Ada rekan Anda yang semester sekian ketika proposalnya diajukan, berkeluh kesah tuh saya dengar jalan. Si bapak pembimbingku itu nggak tahu entah dibaca entah enggak ya katanya karyaku begini-gini, katanya suruh balik lagi isi ini. Bukan tidak dibaca, karena berdasarkan jam terbang yang sudah sekian puluh tahun, kita bisa skimming, oh ceret ini tidak ada ini, oh ini tidak ada ini. Nah kalau yang di bidang ilmunya di bab 3-nya, rekan-rekan saya di jurusan elektro misalnya, Anda mengambil mekatronika misalnya, dia sepintas saya, wah ini rumusnya salah masukkan, oh ini salah, ini di sini. Jadi bisa langsung. Nah di sini seperti yang saya katakan, saya scanning punya Daniel, saya tanya, Daniel ini kalimat siapa sampai paragraf ketiga? Kalau bukan paragraf Anda, cantumkan apa? Anda sudah mereduksinya atau mengompilasinya, jadi 3 paragraf itu sebenarnya yang aslinya ada 8 paragraf, ada 7 paragraf. Tapi Daniel mengolahnya dengan bahasa sendiri dan itu tidak sama persis dengan yang aslinya menjadi 3 paragraf. Nah 3 paragraf itu disebut kutipan tidak langsung karena Daniel mengolahnya sendiri dari sekian banyak paragraf. Tetapi kalau 3 paragraf itu benar-benar dipindahkan dari karya orang lain itu ke dalam paragraf kita, maka itu disebut kutipan langsung dan harus ditulis dengan cara etika kutipan langsung. Pertanyaannya adalah, Bu, nanti isinya kutipan terus dong, Bu. Nah, itu dia. Supaya dia tidak berisi kutipan semua, Anda beri pengantar. Pengantarnya itu dari bahasa Anda.
Anda buat kompilasinya. Sehingga nanti coba perhatikan di sini bab 3 nanti isinya bukan hanya deskripsi masalah tapi harus analisis. Ya, sekali lagi. Isinya bukan deskripsi masalah saja tapi harus analisis. Nah, kalau tidak ada pertanyaan silakan bab 2, kalau tidak kita akan mundur ke bab 3, kita akan maju ke bab 3 maksud saya untuk membicarakan substansinya. Ada yang menggunakan Google Form, silakan ditampilkan. Nanti saya akan melihat bagaimana proses Anda membuat dan memasukkan setiap bagian di dalam pertanyaan Anda di dalam diagram Google tersebut. Silakan, kita punya waktu sekitar 8 menit ya nak ya untuk sampai pukul 10 karena saya akan lanjutkan ke bab 3 dapat mungkin di bab 3 kita bisa ini kan. Silakan ada yang ingin dikemukakan atau kita akan lanjutkan ke bab 3. Jangan lupa fitur angkat tangannya. Ya, silakan. Daniel silakan nak. Anda langsung saja bisa, silakan. Karena ini Ibu ya. ini yang tadi 3 paragraf tuh aku ngambilnya nggak dari jurnal, Bu. Ngambilnya tuh dari website WHO langsung. Siapa? Ya. Ngambilnya nggak dari jurnal tapi dari website WHO langsung. Website kayak website buat ngajuin pertanyaan-pertanyaan gitu, Bu. Jadi ini tuh teks-teksnya tuh aku ngambil dari jawaban dari beberapa pertanyaan. Pakai saya ya Dan. Ya. Ya, gak apa-apa Dan. Dibiasakan untuk forum formal kita pakai kata saya. Ini kalau Anda ambil dari forum jurnal dan sebagainya, cantumkan ininya, sumbernya, tidak masalah. Tidak masalah Anda mau ambil di mana. Tetapi hendaknya perhatikan ini semua untuk referensi. Perhatikan sumber referensi itu harus jelas dan harus ini jelas Bu, ya. Tetapi harus jelas rujukan dan sumbernya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kedalaman dan kompetensi tulisan kita. Misal, mengapa tulisan Wikipedia itu dihindari? Definisi Wikipedia itu sangat dihindari dalam tulisan ilmiah. Karena Wikipedia itu Wikipedia itu membuat definisi yang bisa semua orang ikut berkontribusi. Mahasiswa juga bisa berkontribusi kan di Wikipedia itu. Dia bisa nulis. Pak Ivan Lanin bisa mengatakan itu pada saya beberapa waktu lalu waktu ketemu di konferensi Asia Afrika berapa tahun lalu ya. Kemudian ketemu lagi di ITB dengan kondisi dia yang bagi pemula kemungkinan mengelola, dia mengatakan ya Bu karena di dalam penulisan memang harus kontribusi teman-teman itu dari mahasiswa dari mana-mana baik dari ahli itu berkontribusi untuk membuat definisi itu berubah atau menjadi makin banyak atau menjadi banyak ininya pengertiannya satu-satu. Nah oleh karena itu Wikipedia itu diambil salah satu paling terakhir kalau tidak ada yang lain. Dan ternyata kalau definisi karya ilmiah itu banyak di tempat yang lain. Gitulah Kak. Ya, banyak dalam buku jurnal dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan Daniel, silakan Daniel ditulis dengan catatan ini menjadi kutipan langsung, otomatis tampilannya berbeda dan cara penyebutannya juga berbeda. Jadi Anda tinggal mengatakan kan tadi saya katakan Anda bisa memberi pengantar kan sebenarnya, diberi dulu pengertian sebelum sampai kepada pengutipan langsung, Anda bisa beri kalimat di sini misalnya. Pada akhir tahun 2012 kan itu bisa nih di Desember Tiongkok kan bulan Desember. Tapi kenyataannya kan kita pertengahan Desember 2019 itu kan data yang bisa dirasakan Anda sendiri. Pada pertengahan 2019 misalnya ada begini. Nah, namanya ada virus yang menyerang menjadi pandemi, kemudian menyebar di seluruh dunia dan juga di Indonesia yang menjadi negara kepulauan. Beri saya sedikit ilustrasi. Baru cantumkan ini. Cantumkan sebagai kutipan langsung dengan spasi yang hanya satu, spasinya satu lebih rendah, dan Anda bisa cantumkan dari itu. Sumbernya bagaimana? Sumber aslinya dicantumkan di daftar pustaka dengan ketentuan penulisan daftar pustaka, sedangkan sumbernya di sini Anda cukup menyampaikan nama, tahun. Udah. Rujukan itu kan sederhana. Lihat soal UTS. Perhatikan soal UTS. Sepanjang itu datanya dalam daftar pustaka memang perlu dicantumkan apa? Nanti teman-teman Anda tahun, nama akhir, tahun, judul,
Judul artikel, nama majalah yang memuat artikelnya, kemudian penerbitnya mana, kota dan penerbit, itu lengkap. Kalau buku, bab dan sebagainya. Tapi kalau dalam daftar pustaka, dalam pengutipan seperti ini, perujukannya hanya sederhana, nama akhir, tahun, halaman. Nggak ada halaman, udah daftar akhir tahun, sudah. Bu, saya mengutip tidak langsung dari 3 sumber, dari 4 sumber. Lihat di sana, ada aturan. Pengutipan tidak langsung lebih dari 1 sumber. Caranya, beri tanda kurung, nama akhir, tahun, halaman, titik koma. Nama akhir, tahun, nggak ada halamannya, titik koma lagi. Nama akhir, nama orang penulisnya yang terakhir ya, tadi seperti tadi, misalnya Zaka, kemudian misalnya siapa? Kalau Daniel marganya apa? Lupa lagi saya. Kalau marganya apa nak? Daniel? Simatupang. Simatupang. Kalau misalnya Daniel gampang ya, tinggal ditulis Simatupang, Daniel TB misalnya, belakang 2001, 2021, 2022. Silakan. Yang penting kalau di dalam penulisan daftar pustaka, dia akan selengkap mungkin sesuai dengan data publikasi, ada aturannya nanti di daftar pustaka. Kalau pengutipan seperti ini, sumbernya cuma ditulis nama akhir penulis, tahun, halaman, beres. Jadi nggak perlu HTTP bla bla bla. Bu, penulisnya bagaimana tahu? Coba Anda klik yang paling panjang, itu biasanya ada nama penulisnya. Selalu ada, coba perhatikan. Nanti Anda tinggal cari, klik di sana, cari, akan muncul tulisan dia di situ. Walaupun dia hanya sebagai kontributor. Kalau misalnya dia kontributor Kompasiana, Anda bisa penulis auditor Kompasiana, kemudian tim redaktur Kompasiana, tim penulis Kompasiana, tim penulis jurnal, apa bisa saja ditulis namanya. Bu, tidak ada namanya ya tulis tim penulis saja, atau ditulis NN. Bu, tidak ada. Kalau sudah kepepet memang tidak bisa ditemukan siapa penulisnya, baru ditulis lembaga yang menerbitkannya. Karena ada aturannya nanti daftar pustaka. Nanti itu urusan kelompok 2 nanti, terakhir minggu depan akan berpresentasi. Tapi di dalam proses bab 2-nya seperti ini. Ya, silakan ada yang ingin disampaikan. Udah pukul 11 kita. Kita akan ini kan. Ya, silakan. Silakan, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih untuk Daniel, silakan diperbaiki, dan yang lain ya, silakan diperbaiki. Kita akan melihat bab 3 secara sepintas. Sedikit saja di bab 3, kita akan bahas kira-kira 10 menit. Wah, ada mobilnya, Fast and Furious. Waduh, Fast and Furious bikin gagal fokus saya lihat mobil itu. Apalagi mau ke Dr. Strange, ternyata sudah diborong sama Zaka dan teman-teman dan Falan. Udah habis itu. Dapat di depan, nggak bisa lagi. Dan Dr. Strange sampai minggu terakhir, udah di book, full books. Kecewa saya. Ya, saya juga belum kebagian, Bu. Iya ya, adanya cuma 1-2, tapi di depan ya. Iya, Bu. Enggak banget dah. Mereka intens tuh, mereka sudah booking dari 10 hari sebelum tayangan, mereka sudah. Saya lihat sampai 5 hari tayangan ke depan masih, waduh, ini benar-benar ini. Terpaksa ke KKN, nggak mau ke KKN Desa Penari, itu punyanya Afifah itu. Punya Jihan ya, KKN Desa Penari.
Ya, kita lanjutkan. Tolong dimatikan. Daniel, terima kasih nak telah berbagi layar. Kita akan bahas sedikit kira-kira 10-15 menit untuk bab 3 dan yang menggunakan Google Form. Silakan yang memakai angket dengan pertanyaan yang dibuat dan disebarkan melalui Google atau form Google atau angket Google, silakan ditayangkan. Siapa saja tolong angkat tangannya. Saya akan beri catatan, silakan untuk ininya. Ya, siapa yang akan berbagi layar yang menggunakan Google Form atau angket di Google? Silakan. Tidak ada yang menggunakan Google kah? Ada, saya tahu ada beberapa, cukup banyak kok. Yuk, silakan berbagi di layarnya. Bab 3. Terima kasih Daniel. Nah, ini kok langsung live? Firman, jangan takut diminta ditayangkan, Firman. Falan pakai menggunakan Google tidak, Falan? Ya? Firman? Oh, Firman masih ada. Silakan. Ada yang menggunakan ini, Pak, form Google untuk angket. Yuk, tolong tampilkan segera. Tolong tampilkan segera. Teka, ayo sekaligus dikoreksi ya. Yang tampil itu justru ada keuntungan tersendiri, walaupun ini kan jadi terkoreksi. Yuk, Teka. Udah? Baik. Kalau tidak ada, saya ulas secara umum ya. Tanpa contoh tayangan, tetapi umum. Jadi ketika Anda menampilkan, misalnya ada 10 pertanyaan yang Anda ajukan di form Google Anda atau ada 7, maka akan muncul 7 diagram yang sudah langsung Anda peroleh. Ya, itu kemudahan sekarang ini. Ya, kalau kami dulu harus ngatat, harus masukkan tabulasi, harus gambar sendiri. Nah, Anda begitu gampang tinggal pindah. Itu menyebabkan Anda menjadi tidak analitis, jadinya cuma deskriptif. Jadi di sana kan sudah ada warna-warnanya, sudah ada persentasenya. Anda tinggal menulis berdasarkan daftar tersebut dapat diketahui bahwa yang mengatakan ini adalah 12%, yang mengenakan ini adalah sekian persen, yang ini ada sekian persen, sudah selesai. Lantas apa itu? Itu semuanya 77 dipaparkan. Terakhir baru dengan demikian ini dapat langsung buat simpulan. Itu baru deskripsi, nak. Baru deskripsi. Anda harus membuat analisisnya dari awal. Anda sebutkan bahwa dalam bab ini akan dibuat analisis atau pemetaan atau klasifikasi atau apa tentang ini berdasarkan apa yang ingin Anda ukur. Lihat tujuan karya tulis Anda.
untuk mendapat itu misalnya dibuat pertanyaan berupa 7 pertanyaan yang akan terklasifikasi. Pertanyaan 1, 5, 7 misalnya untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang apa. Pertanyaan 3, 7 misalnya, 3, 8, kalau tadi 7 pertanyaan, 3, 4, 5 misalnya untuk ini. Jadi analisis itu Anda kemukakan. Itu yang menjadikan ini. Atau Anda sudah dari awal merencanakan 1, 2, 3 ini untuk mendapatkan ini. 3, 4, 5 ini untuk mendapatkan ini. 5, 6, 7 atau 5, 6 untuk ini. 7 pertanyaan terakhir untuk ini. Jadi ada 4 kelompok yang ingin Anda sasarkan untuk mendapatkan itu. Maka Anda tulis. Untuk tujuan penulisan yang sesuai dengan tujuan penulisan, sesuai dengan tujuan kajian ini atau makalah ini adalah mendapatkan dampak ini misalnya, mengetahui dampak ini, maka pertanyaan yang mewakili, yaitu pertanyaan 1, 7 misalnya sekian, ini akan menjadi parameter untuk menentukan hal tersebut. Baru analisis terhadap data tersebut berupa pertanyaan 1 ini, pertanyaan kedua ini, pertanyaan ketiga ini. Deskripsikan, baru untuk lebih jelas lihat tabel berikut. Gitu. Bukan tabelnya ujuk-ujuk tampil, buat presentasi selesai. Halo, Anda D4 lo ya. Gitu. Jadi analisisnya di situ. Sehingga tujuan tadi tidak Anda serahkan kepada pembaca. Kalau Anda cuma menampilkan diagram, kemudian analisisnya berupa presentasi ini sekian adalah ini sekian adalah ini. Lihat tabel 2 untuk jawab pertanyaan ini adalah itu Anda serahkan pada pembaca. Judulnya kemana, ininya kemana, nyambungnya di mana, nggak jelas. Pokoknya lihat aja analisisnya. Ada kok disimpulannya. Nah itu belum sampai pada taraf kajian dan analisis. Nah kita, terutama Anda, kita harus berproses untuk bisa menganalisis dan membuat ini menjadi deskripsi karya ilmiah. Ya, jadi bukan hanya sekadar menggambarkan form Google pindah kemudian Anda jelaskan presentasinya. Itu baru deskripsi. Mengapa? Karena terbiasa. Itu sudah terbiasa di dalam tulisan tugas-tugas makalah yang semester 1 atau bahkan mungkin ini belum terbiasa. Nah, sekarang kita mulai membiasakan bahwa gunakan analisis Anda sebaik mungkin, ya. Kemudian perhatikan cara kita mengelompokkannya. Ada teman-teman Anda yang menyebarkannya 1 sampai 10 atau 8 pertanyaan itu sebar aja, pokoknya ingatnya ini tulis. Pertanyaan ini sebar. Nah, setelah kumpul baru, oh ini tuh kaitan 1 ini bisanya dengan 6 ini bisanya dengan 7. Jadi 1, 6, 7, satu kelompok. Dia baru mengelompokkannya setelah selesai. Ada yang lebih cermat. Ada yang mau kerjanya capeknya di awal. Dari pertanyaan itu dia pindah-pindahkan. Oh, pertanyaan 6 ini harusnya di 2, pindah ke 2. Oh, pertanyaan 4 ini harusnya di 6, pindah ke 6. Sehingga dia sudah mengklasifikasi 1 sampai 3 untuk menjawab ini, 4 sampai 5 arahnya untuk ini misalnya. Baru sehingga dia dianalisisnya lebih cepat. Oh, untuk ini demikian. Gitu ya, Nak ya. Jadi jangan serahkan deskripsi mentah pada pembaca itu. Bolehlah itu kalau kalau D3 masih saya benarkan. Kami di D3 masih membenarkannya. Menganggap apa itu adalah laporan singkat deskripsi. Tapi D4 nggak bisa. D4 harus analisis, harus muncul analisisnya. Itu yang membedakan cara berpikir analisis kita, ya. Dan meskipun hanya mata kuliah bahasa Indonesia, saya nggak main-main ya. Kompetensi dan target kita tetap berbeda. Mata kuliahnya sama, rujukannya sama, tapi kompetensinya berbeda. Mengapa? Ya karena ada D4, walaupun mata kuliahnya umum. Jadi cara berpikir secara logis matematisnya ukurannya jadi berbeda. Bukan di D3 tidak ada, D3 ada, tapi capaiannya berbeda tentunya tingkatnya. Kita tuntut ya, yang kita tuntut dari segi sistematika dan logika bahasanya. Itu yang saya maksud. Ya, silakan ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan. Silakan. Saya akan tuliskan di ruang di kelas kita. Silakan ini kan kalau yang ada untuk mempertegas lagi, untuk mengingatkan Anda, kelompok 2, kelompok 6 akan berbicara tentang
kelengkapan laporan ilmiah. Jadi ada kelengkapan awal, ada ini. Perhatikan rekan-rekan yang lain yang sudah terlanjur menulis abstrak, menulis ini, perhatikan abstrak itu sebenarnya muncul pada akhir setelah kita mendapat simpulan dan saran. Ya kan? Karena simpulan dan saran itu ada konklusi, ada saran. Saran itu rekomendasi sebenarnya. Maka sebelum kita mendapatkan simpulan dan saran, mungkin kita menulis abstrak dulu nih. Rekan-rekan Anda banyak yang sudah menulis kelengkapan awal, tetapi simpulannya belum ada. Nah, ini ada proses yang terbalik, yang tidak benar karena cara berpikirnya jadi tidak runut ya. Jadi ngasal nanti abstraknya ya. Nah, padahal abstrak itu harus ditarik dari hasil kesimpulan. Ada rekomendasinya di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2, presentasi Anda sama, minggu depan juga, waktunya tetap sama, aturan main kita sama. Anda mempresentasikan tentang daftar pustaka. Ya, perhatikan prinsip-prinsip daftar pustaka. Kemudian ajukan secara umum, ada beberapa dari fokus Anda tetap PUEBI. Cara PUEBI. Tetapi Anda harus kemukakan bahwa di bidang Anda ada IEEE, misalnya International Electrical Engineering itu ya, IEEE itu, kemudian ada Harvard, ada Cambridge, ada Vancouver misalnya, ada EPA, ada MLA, Masyarakat Linguistik Internasional itu, ada beberapa. Jadi kemukakan beragam-ragam cara penulisan daftar pustaka. Namun Anda bisa memberi contoh cukup 3 saja. Cukup 3 saja. Sekali lagi kelompok 2, contohnya cukup 3 saja. Bisa jadi EPA, salah satu mewakili non-teknik misalnya. Atau Anda ingin mengemukakan yang teknik semua, silahkan contohnya 3 saja. Dan fokus kepada PUEBI. Fokus cara penulisan PUEBI. Karena kita akan memakai cara PUEBI. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Adakah? Ya, silakan Pak Uzul. Ini Bu nanya tentang API-nya aja sih Bu. Jadi ini tuh harus pakai cover gitu nggak sih Bu? Nanti di dalam di terakhirnya ya. Jadi terakhir itu sudah berupa satu makalah ya. Jadi walaupun dia dalam bentuk daring, tidak bentuknya hardcover, tidak bentuk seperti makalah asli seperti ini, tapi Anda menuliskannya dalam bentuk yang sudah sudah lengkap. Jadi ada kulit muka, ada daftar isi, ada prakata. Hati-hati ya antara beda prakata dengan kata pengantar. Kalau Anda punya 2, syukur. Kalau punya salah satu, perhatikan apa yang Anda ini. Prakata itu untuk dari diri kita sendiri. Kalau kata pengantar itu dari orang lain yang kompeten. Nah, kemudian ada abstrak kalau mau dibuat, tapi abstraknya cukup dalam bahasa Indonesia. Itu fakultatif, boleh ada, boleh tidak. Kelengkapannya adalah tadi ya, sudah. Kemudian bab inti. Bab inti terdiri atas 4 bab, bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka, atau tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 adalah analisis Anda terhadap data tersebut, ada gambaran umum, ada analisis datanya. Tentu saja itu merupakan judul Anda yang merefleksi. Jadi bukan pembahasan, bukan begitu. Tapi analisis terhadap judul Anda, ya. Jadi kemukakan judul Anda itu apa supaya bab
judul bab itu bukan pembahasan. Jadi bukan judul bab itu pembahasan judul bab 3. Ya. Coba perhatikan, jangan sampai saya tulis begini. Coba tulis resep sop. Ya, Anda tulis resep sop. Nah, kan harusnya Anda tulis resep sop itu pertama apa, kemudian setelah itu dimasakkan dari mana, cara mengeksekusinya bagaimana, kemudian setelah disajikan taruhkan bawang goreng dan sebagainya. Itu kan namanya resep sop sampai diselesai. Bukan tulislah resep sop. Anda tulis kok diem? Tulis resep sop. Sudah Bu, ini RESEP, SOP, resep sop sudah. Cuma ditulis resepnya, bukan gitu maksudnya. Jadi ketika saya minta bab 3 ditulis pembahasan, maksudnya bukan pembahasan ditulis pembahasan, tapi apa yang Anda bahas. Berarti setiap orang punya perbedaan kan, sesuai dengan judul kan. Nah itu dia. Itu sebenarnya ya. Banyak yang salah kaprah dan banyak yang biasa tapi tidak benar. Kita membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Nah, kalau membenarkan yang biasa, ya biasanya juga gitu, Bu, bab 3 teh pembahasan. Nah, itu. Lupakan itu, kita bicara yang benar. Ya, lakukan yang benar. Kemudian kita bergeser kesimpulan dan saran. Perhatikan simpulan dan saran itu tidak asal menarik simpulan, tetapi ada cara, ada saran. Ada di sana coba, saran itu harus bersifat apa-apa saja. Nggak bisa Anda mengatakan seharusnya pemerintah membuat ini. Seharusnya Polban menyediakan ini. Halo, coba perhatikan dulu apa syarat saran. Saran itu harus bagaimana? Ya, harus katanya realistis, kemudian dia harus terarah, ya, dan kemudian apa ada syarat di sana. Nah, cocokkan saran Anda itu termasuk tidak di syarat sana. Kalau tidak, pertimbangkan. Ya, kemudian baru terakhir daftar pustaka dan lampiran. Lampiran bagi yang menggunakan POM Google. Jangan sampai semua POM-nya dimasukkan sebagai lampiran. Tidak perlu. Lampiran itu cuma satu, daftar pertanyaan Anda saja. Daftar pertanyaan Anda itu apa? Nah, karena apa? Karena pembahasannya sudah ada di dalam pendahuluan. Anda menggunakan berapa respondennya gitu. Nah, sekali lagi untuk kelengkapan data, kalau saya terpaksa ulangi sedikit, mohon maaf kalau dulu pernah diukakan, kalau Anda membuat responden itu ada 60 misalnya, atau 2 kelas dianggap 64, saya ulang sedikit, ternyata Anda sebar 64, yang mengumpulkannya cuma 50, ya berarti 50 itulah data 100% Anda, bukan 64. Gitu ya. Tapi ternyata 50 itu sendiri ada yang tidak valid datanya, ada jawabnya ngasal, ada yang jawabnya nggak jelas, maka Anda sortir lagi. Yang benarnya cuma 43 misalnya. 7-nya validitasnya tidak bisa terpenuhi. Maka 100% Anda adalah 43. Itu dia. Jadi walaupun target Anda tadi 64 populasi datanya, tetapi yang kembali, yang Anda sebar 64, yang kembali 50, yang 7 tidak valid, berarti datanya cuma 43. Maka 100% Anda adalah 43, bukan 60. Gitu ya. Itu sudah biasa buat anak-anak teknik, sudah biasa itu tentang populasi data, tentang cara menarik simpulan di data sudah biasa. Saya hanya sekedar mengingatkan, terutama untuk memetakan hal-hal yang berkaitan dengan diagram dan ini ya yang muncul di analisis Google. Jadi Google membantu kita, sangat membantu, tapi jangan mengkadali pikiran Anda dengan Google. Google itu alat bantu, komputer itu kita yang buat, otaknya tetap di kita. Itu yang menghadap, yang membuat otak kita itu jangan Anda sia-siakan otaknya. Google itu mencari dan membantu kita, tapi bukan untuk menjadikan kita jadi bergantung dan dilecehkan oleh mereka ya, oleh dia gitu, oleh sistem gitu, tidak. Kita menyesuaikan dan memanfaatkan sistem. Jangan sampai kita di dalam tanda kutip dicetir oleh sistem. Ya, kita dibuat atur untuk membantu kita. Hati-hati itu nak, karena sekarang sudah ada IoT atau IoT itu ya, Internet of Things, itu sudah bisa membuat robot di disruption ke era 4.0 yang sudah akan lewat, kemudian kita mematuhi era 5.0 atau 5.0 dan bersiap-siap ke 6.0. Jadi kalau kita tidak bisa, artificial intelligence itu bisa benar-benar membuat manusia itu, robot itu bisa bersejajar dengan manusia. Enggak bisa. Robot itu buatan manusia. Otaknya di kita. Gitu. Hati dan rasanya di kita. Banyak film-film futuristik yang mulai membicarakan tentang kesejajaran, tentang bagaimana robot bisa menggantikan manusia.
Iya, untuk pekerjaan teknis, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengandung bahaya, yang mengandung banyak risiko, ketelitian, dan sebagainya, sangat-sangat membantu. Kita harus mengembangkan itu. Tapi jangan menganggap itu nanti akan menjadi dan beralih, nanti Anda pacaran dengan robot misalnya. Ya. Nah, gitu, nggak bisa, Zul. Walaupun ada filmnya. Nanti Anda coba tolong searching di Google, cari film Her judulnya, H-E-R, Her. Kalau Anda punya itu, tonton itu. Itu seru sekali karena orang pacaran dengan sistem, ya. Orang hidup dengan sistem. Jadi semua orang berkaitan dengan terkoneksi dengan sistem dan dia tidak merasa humanis lagi. Semua segala sesuatu sudah ada. Bangun tidur, melek begini, semua sudah. Sistemnya sudah mendetek suara, langsung lampunya mati, pintu kamarnya terbuka, semuanya sudah, mesin airnya menyala, kemudian ininya sudah tersistem semua. Jadi dia bangun itu sudah selesai gosok gigi, air sudah matang, semua sudah selesai, tinggal minum, tinggal sarapan gitu. Apalagi ada robot pembantunya nanti. Ini robotnya tinggal di setel, tinggal disetir, kemudian masukin program hari ini, minggu ini aku makan ini sendiri nanti. Adalah itu era Anda di usia saya nanti ya. Allahu alam, saya tidak akan bisa Allah alam bisa lihat atau tidak, tapi yang jelas itu era Anda ketika Anda seusia saya. Tapi itu yang saya ingin titipkan pada Anda. Sebagaimanapun dahsyatnya, mereka buatan manusia. Ya, hanya segenggam yang ada di benak Anda itu nggak bisa. Dia nggak bisa ditipu hati Anda untuk bisa mengontrol pikiran Anda. Kalau robot bisa Anda atur dengan kontrol. Dan sekarang itu yang dibuat IoT itu yang membuat orang-orang berpikir bahwa nanti manusia 2050 coba perhatikan di Rider Digest Indonesia 2018 lalu yang saya berikan pada Anda tentang superhuman. Coba cek, baca di sana, itu mengerikan. Bahwa selongsong tubuh manusia itu setelah meninggal itu bisa, ruhnya dijemput Allah, tapi badannya bisa dipakai untuk masukkan sistem. Jadi robot bisa sesempurna tubuh manusia, tinggal dimasukkan. Itu rencananya mereka ya 2040, antara 2050-an, 2050. Jadi selongsong manusianya itu dipakai untuk memasukkan sistem. Sekarang pun kan ada orang yang sudah bisa hidup dengan jantung buatan atau jantung cangkok ya kan. Kemudian ini sekarang orang sudah mulai ke arah otak dan sebagainya. Kalau dibaca itu yang ada yang di Oblivion atau ada yang di umbrellanya Resident Evil itu, bahkan juga adanya big data yang ada di Divergent Invergent untuk bisa menentukan orang, menentukan karakter orang dan sebagainya, itu sudah tergambarkan akan terwujud gitu ya. Bukan hal yang mustahil, maksud saya, bukan hal yang mustahil. Begitu juga Elysium, tentang kehidupan di dunia luar yang dibangun khusus untuk di luar angkasa. Semua akan bisa terlihat. Kuncinya ada satu, bagaimana membuat. Nah, mulainya dari mana triggernya? Doing your right. Sekarang ini, saya sedang berusaha menanamkan itu, melakukan yang benar, bukan yang biasa. Sehingga kontrol kita akan selalu tetap sama. Kontrolnya yang benar-benar. Ya, Jihan ya. Jangan senyum-senyum aja ya, ngobrol dengan siapa ya saya dicuekin. Baik, sorry mau lu. 4 menit lagi saya akhiri perkuliahan kita pagi ini, siang ini, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi minggu depan. Terima kasih buat Daniel dan sudah berbagi layar juga tadi Tadri, dan tadi saya mencoba menghubungi Rafa, tapi Rafa dalam kondisi yang tidak stabil sinyalnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata dan tindakan yang tidak berkenan, terutama masih sawal ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sekali lagi buat Anda semua yang merayakan Idul Fitri, dan maafkan saya kalau banyak kata-kata yang tidak berkenan atau tindakan yang tidak membuat Anda nyaman. Saya tunggu tugas Anda tetap untuk bab 2, kirimkan seperti biasa melalui melalui PJ Anda ya. Jangan lupa paling lambat hari Senin minggu depan. Jadi masih waktu seminggu. Jadi tidak jadi besok pagi, tapi Senin minggu depan. Nah, untuk yang lain itu jadinya Rabu. Kelompok itu Rabu karena Kamisnya akan presentasi. Nanti saya buka di Google-nya.
Nah, untuk yang bab 2 silakan dikumpulkan ke PJ Anda yang sudah diperbaiki. Khusus bab 2 saja ya. Untuk diperbaiki bab 2-nya kirimkan langsung perbaikannya. Ya, bab 2, bab 3 simpan saja dulu tapi tetap dikerjakan, tapi yang dikumpulkan adalah bab 2. Paling lambat hari Selasa minggu depan. Ya, insya Allah nanti saya buat di grup di chatnya. Terima kasih banyak perkuliahan saya akhiri untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, kebetulan. Saya lupa tadi. Ada yang mengambil gambar nggak ketika ini tadi Tadri dan Daniel mempresentasikan tampil layar. Ada yang ngambil KM saya ngambilkah? Atau PJ saya diambilkah gambarnya? Tidak ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Saya berharap bisa diambil untuk tampilan kita di BAP. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.